Halo adik-adik, gimana nih? Masih semangat kan melanjutin podcast kita? Ini gimana nih? Masih semangat kan melanjutin podcast kita? Sorry banget sebelumnya tadi ada yang komen kalau suara tadi kekecilan. Ya mungkin Mbak agak nervous ya sebenarnya. Nah lanjut, tadi kan kita udah bahas kesenian nih. Ini kita mau bahas tentang podcast tentang konseling remaja yaitu PIKR. Mungkin banyak banget nih adik-adik yang belum tahu apa itu PIKR karena kan di MTS atau di SMP kalian juga belum ada ya Kak organisasi PIKR ini. Nah jadi sebelumnya Mbak nggak sendirian di podcast kali ini, Mbak ditemani sama ketua PIKR-nya langsung yaitu Kak Muhammad Nur Ilman Al-Farabi yang sering banget dipanggil dengan Kak Ilman. Halo Kak Ilman. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Selama pandemi ini masih bisa berpikir sehat. Alhamdulillah. Nah, sapa dulu dong adik-adik yang di rumah, Pak. Ya, halo adik-adik di rumah. Nontonnya sapa dulu dong ya di streaming YouTube. Oh ya, bagi yang nonton di streaming YouTube ya, halo semua. Nah, gimana nih Kak dan sorry. Jadi ke bawah yang hiasin tadi kan? Terlalu seru mungkin ini. Nah, gimana Kak Ilman? Kesibukannya nih di masa pandemi ini? Kesibukan di masa pandemi sih kayaknya dikit ya. Banyakan di sekolah. Contohnya sekarang lagi sibuk matsama. Jadi panitia matsama. Kalau di matsama panitia apa Pak? Kakak di matsama sebagai penanggung jawab gugus. Gugus berapa tuh? Gugus 2 Batani. Jadi adik-adik gugus 2 udah pasti nggak asing lagi dong dengan wajah Kak Iman. Nah, Kak Iman, perasaan jadi ketua di masa pandemi ini tuh beda banget ya dengan masa-masa sebelumnya. Gimana sih Kak rasanya jadi ketua PIKR di masa pandemi ini? Iya, betul sekali ya. Beda banget, benar-benar beda. Biasanya kalau offline kan kegiatan di PIKR. Iya. Tapi kalau di masa pandemi seperti ini, pastinya mengurangi kegiatan kita di PIKR. Padahal kalau di PIKR sebenarnya itu lebih banyak pembelajaran itu di kegiatan. Dan banyak juga yang terhambat gitu kan jadi agak beda gitu, gak ada rasa antara sedih juga kan, karena sangat sedikit sekali kegiatan yang kami lakukan di masa pandemi seperti ini. Oke, nah mungkin teman-teman sedikit yang tahu ya singkatan dari PIKR itu apa. Jadi PIKR itu merupakan singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah kalau di Man 1 PIKR-nya itu namanya Bijak ya Kak ya? Ya, PIKR Bijak. Ya, yang singkatan dari Bisa Jaya Kreatif. Nah, Kak Ilman sendiri boleh dong jelasin sama adik-adik apa sih itu PIKR? PIKR itu menurut pribadi dulu ya. Iya. Menurut pribadi kalau PIKR itu sebenarnya sesuai namanya Pusat Informasi Konseling, di mana kayak BK dan remaja gitu. Ini berarti PIKR itu diciptakan untuk remaja. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau di BK itu kan biasanya dengan guru ya. Iya. Kalau dengan guru itu biasanya kalau anak-anak remaja sungkan gitu kan. Jadi itulah diciptakan PIKR sebagai wadah untuk remaja gitu. Nah, jadi PIKR ini merupakan suatu program yang dikelola dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja ya Kak ya? Iya, tepat sekali. Nah, kalau setiap kegiatan itu pasti punya tujuan dong. Nah, kalau tujuan dari PIKR itu apa sih Kak? Tujuan dari PIKR, sebelumnya kita alasan diciptakan PIKR itu kan sebagai wadah untuk sebagai wadah untuk menjalankan program yang namanya Gendre atau generasi berencana. Generasi berencana itu adalah generasi sehat tanpa pernikahan dini, seks pranikah dan juga nafzah. Oh, jadi ada genre ya Kak, ya, generasi beneran. Nah, katanya juga nih ada salam genre. Gimana tuh Kak, salam genre tuh? Salam genre ya. Kita ini dulu posisi tangannya ya. Salam genre itu kayak gini. Nih. Kayak oke ya? Kayak oke. Oke. Dan ini ada artinya. Apa tuh? Salam genre itu artinya ini tuh maknanya 3 masalah
diatasi oleh genre itu. Oke. Jadi remaja itu tidak boleh satu nikah dini, seks pranikah, dan juga tidak boleh menggunakan nafza atau narkoba. Nikah dini, seks pranikah, dan tidak boleh menggunakan narkoba. Narkoba. Nah, kalau kegiatan di PIKR itu biasanya ada sosialisasi dan seminar ya Kak. Gimana tuh biasanya kegiatan sosialisasi dan seminar ini? Kalau kita jelaskan dulu, kalau sosialisasi biasanya terkhusus untuk anggota PIKR itu sendiri biasanya. Sosialisasi misal kayak tahun 2019 kita ada sosialisasi dengan pihak puskesmas untuk untuk edukasi tentang masalah kesehatan seksual remaja gitu. Oke. Kalau seminar itu biasanya kita mendatangkan narasumber, dan biasanya seminar itu kami mengadakan seminar bukan hanya untuk member PIKR itu, tapi untuk mencakup siswa MAN 1. Seperti tahun 2019 di bulan Oktober kami pernah mengadakan seminar bersama BNN di MAN 1 dengan di MAN 1 itu yang mengikuti seminar kami menargetkan siswa kelas 10. Jadi banyak banget ya sosialisasi dan seminar ini ke BNN dan ke puskesmas. Nah, ada juga nih kegiatan di PIKR itu sering banget ada konselor sebaya. Boleh jelaskan nggak Kak Ilman, konselor sebaya itu gimana sih? Konselor sebaya ya. Konselor sebaya itu sama kayak guru BK atau guru pembimbing gitu kan. Kalau konselor sebaya berarti pembimbing sebaya kan. Berarti remaja sama remaja gitu ya. Jadi konselor sebaya itu membimbing teman kita ya. Kalau dia punya masalah kan, jangan sampai dia terjerumus ke 3 hal yang tadi. Biasanya kan kalau 3 hal tadi kan nikah dini, seks pranikah, dan juga narkoba. Tapi yang paling sering biasanya narkoba. Kalau konselor gini, dia cerita apa kan kalau dia lagi stres. Biasanya kan kalau remaja itu masih gampang banget terpengaruh ya. Iya, benar. Kalau dia lagi stres, masih labil ya. Iya, masih labil. Jadi dia butuh bimbingan. Tapi dengan syarat ini hanya membimbing. Berarti kita nggak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Itu berarti ikut campur masalah dia gitu kan. Kita membimbing agar dia bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Nah, kalau kegiatan sebelum pandemi nih, yang tapi belum terlaksana di pandemi, itu kegiatan apa aja Kak? Kegiatan Yang sebelum pandemi tapi tidak terlaksana di pandemi karena kan adanya keterbatasan gitu. ya, contohnya kan kayak yang sudah disebutkan tadi, seminar dan sosialisasi. Berarti di masa pandemi ini belum ada seminar online gitu ya Kak? Kayaknya belum ada sih, karena nggak sempat juga. Nah, terus katanya ini pernah mengikuti kegiatan festival genre. Itu gimana Kak kegiatannya? Festival genre itu biasanya seluruh Indonesia ya. Festival genre itu Hari Keluarga kalau nggak salah, tanggal 29 Juli mungkin ya. Itu rutin sih. Tapi kalau festival genre itu biasanya setiap apapun eventnya, kalau yang namanya lombanya tentang PIKR atau genre, biasanya namanya juga festival genre. Seperti di misal di MAN 1 sendiri ya, MCF itu namanya juga festival genre kalau lomba PIKR-nya. Terus pernah mengadakan lomba berarti ya Kak? Nah, lalu di PIKR sendiri ada bagian dari seksi-seksi bidangnya enggak Kak? seksi bidang ya pasti ada, seperti yang paling umum dulu ya. Kan ini kan kalau organisasi PIKR ini kan sosial gitu kan ya. Berarti mencakup lingkungan remaja, bukan cuman lingkup dalam PIKR itu saja kan. Ada yang namanya seksi humas, ada juga seksi konselor khusus untuk yang pengen cerita atau guru pembimbing ya. Terus ada juga pendidik sebaya. Ada juga yang seni budaya juga ada.
seni Jadi budaya. banyak ya Kak. Nah, dan juga walaupun pandemi ini sosial media PIKR ini tetap berjalan ya Kak ya. Ya, tetap berjalan. Nah, kalau di Instagram itu sering banget kirim materi. Itu materi apa aja Kak? Itu materi dari BKKBR biasanya, materi tentang kesehatan remaja, tentang masalah-masalah remaja, bagaimana cara mengatasi apa stres. Nah, kan kalau remaja kan sering stres kan? Iya. Sering ngalamin overthinking Iya, gitu overthinking. Ya. kan. Nah, kalau yang pertemuan gitu, pernah nggak pertemuan tatap muka selama pandemi ini? Selama pandemi pertemuan tatap muka pernah. Itu tetapi tetap mematuhi protokol Ya, kesehatan ya. tetap Kak, ya? mematuhi protokol kesehatan yang pastinya. Nah, kalau pertemuan offline atau virtual itu juga pernah pasti kan? Ya, pernah. Itu bahas apa aja Kak? Kalau pertemuan offline gitu? Kalau pertemuan offline kayak latihan berarti ya. Latihannya gimana biasanya PIKR? Kalau biasa latihan itu pemberian materi. Kadang-kadang juga main game sama-sama. Pemberian materi sama main gamesnya itu ya berhubungan tentang 3 masalah remaja itu, cara kayak tanya jawab, kadang-kadang juga diskusi tentang masalah-masalah yang dialami oleh remaja. Nah, kalau pemberian materi nih, pemberian materi itu sendiri dari pelatih atau dari inti dari PIKR atau gimana Kak? Kalau pemberian materi itu relatif karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama saling mendidik kan. Kadang kan dari pembina ngasih materi, terkadang juga dari inti-intinya. Kan karena di PIKR ini kita bukan hanya mendidik orang lain gitu, bukan hanya konseling dengan orang lain, tapi kita juga belajar. Kita sama-sama belajar untuk menjadi pemuda genre. Nah, balik lagi ke konselor sebaya nih Kak ya, itu berarti boleh dong teman-teman itu curhat sama PIKR. Kalau pandemi ini curhatnya gimana Kak? Kalau konselor ya curhat. Iya, Kalau curhat untuk ini sebenarnya agak cukup sulit karena kalau curhat itu harus 4 mata, harus ketemu, biasanya harus face to face. Kalau di WA mungkin pribadi bisa, tapi emang mungkin feel-nya beda. Iya. Yang biasanya bikin lega mungkin kurang karena kayak beda aja gitu kalau di chat. Nah, kalau misalkan ini curhat nih ya, itu curhatnya itu ke seksi bidang konselor sebaya langsung ya Kak? Ya, langsung ke seksi bidang konselor. Dari salah satu dari mereka berarti ya? Salah satu dari bidang konselor ya. Nah, kalau untuk prestasi nih, hal-hal yang udah dicapai oleh PIKR itu apa aja sih Kak? Ya, walaupun PIKR ini masih terbilang baru ya, masih seumur jagung lah ya. Iya. Tapi udah lumayan, kita udah pernah dapat juara 3 Yel-Yel dan juara 2 Mading 3D di UFS. Oke, nah jadi PIKR ini terbilang baru karena 2018 itu sudah ada PIKR tapi belum resmi atau masih jadi komunitas ya di Mansatu Model Ya, Kota belum Bumi. resmi. Ya, nah baru resminya itu di tahun 2019 awal. awal. Oke, nah gimana nih Kak? Kan udah 1 tahun nih Kak Ilman jadi ketua PIKR, mungkin udah terlihat nih bibit-bibit dari angkatan Kak ya, atau angkatan yang kelas 11 ini yang bakalan menjadi ketua. Harapan Kak Ilman untuk ketua selanjutnya apa nih? Harapan untuk ketua selanjutnya, mungkin ini pesan bukan hanya untuk ketua, tapi untuk inti-inti yang lainnya juga yang bakalan menjadi inti PIKR di tahun ajaran 2021-2022. Siapapun ketuanya, siapapun intinya, kakak harap untuk bisa bekerja sama untuk membangun PIKR menjadi lebih baik lagi, untuk menjalankan proker-proker yang terlambat di masa jabatan kakak. Nah, mungkin adik-adik di rumah udah banyak nih yang minat bakal masuk ke PIKR. Nah, kalau menurut kakak, kenapa sih remaja ini harus bergabung di PIKR? Sesuai fungsinya, kalau harus sih, karena kan ini kan demi
masa depan kita. Ini kan belajar tentang gimana life skill hidup kita di masa depan. Maksud kakak, masuk Big Air itu bukan hanya untuk ini kita kan untuk belajar bersama gitu kan, dan enggak Jadi meminimalisir juga ya meminimalisir kenakalan remaja yang terjadi ya Kak ya. Nah, dari ini di sorry OSIS kemarin udah ada question box dari organisasi PIKR. Jadi adik-adik udah ada yang bertanya nih. Dari aku langsung baca aja ya, dan pertanyaan ini bakal dijawab langsung oleh Kak Ilman. Nah, dari Nindya RN. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kegiatan PIKR meliputi apa aja? Terima kasih Kak. Nah, silakan dijawab Kak Ilman. kegiatan PIKR meliputi yang pertama yang pastinya kan latihannya itu adalah pembelian materi, kita sama-sama belajar, kadang juga kita melakukan diskusi tentang masalah-masalah remaja. Kadang ada juga yang curhat tentang masalah dia juga kan. Terus kita juga pernah mengadakan seminar bersama, kadang itu bersama BNN, kadang juga bersama pihak puskesmas tempat, dan juga kita pernah melakukan sosialisasi. Yang pastinya sosialisasi itu kayak kemarin itu di puskesmas tempat sosialisasi jam duren kalau nggak salah tuh ya. Oh iya. Terus kadang juga kita melakukan lomba di PIKR itu juga ada seni yang namanya ada juga mading 3D seputar masalah remaja, dan juga ada juga yel-yel. Jadi banyak ya teman-teman di rumah kegiatan di PIKR ini. Dan ada lagi pertanyaan dari Rafli.232. Cakupan dari PIKR apa aja sih Kak? Cangkupan maksudnya ruang lingkup ya? Iya, ruang lingkup. Ruang lingkup PIKR itu bukan hanya dengan anggotanya saja, tapi ruang lingkup PIKR itu adalah lingkungan remaja yang ada di MAN 1. Pokoknya semua anak-anak di MAN 1 itu adalah ruang lingkup PIKR. Nah, ada lagi nih dari ini sudah dijelaskan, tapi mungkin Kak Ilman bisa dong jelasin lagi dari M.Aziz Rashid. Organisasi PIKR itu apa Kak? Tolong dijelasin lagi ya Kak Ilman. Ini berulang-ulang ya. Iya. Organisasi PIKR itu kan sudah saya bilang tadi, itu adalah wadah untuk program genre. Wadah untuk program genre, yaitu adalah generasi sehat tanpa nikah dini, seks pranikah, dan juga narkoba. Berarti di PIKR kita itu mengedukasi anak-anak remaja sekarang agar tidak melakukan 3 hal tersebut. Nah, mungkin ada juga pertanyaan dari adik-adik yang di room chat Zoom meeting. Boleh tolong dibacakan Kak Rian? Ada yang ingin bertanya atas nama Silva Roshan. Assalamualaikum Kak. Siap, izin bertanya. Apa ada syarat khusus untuk masuk PIKR? Nah, syarat khusus untuk masuk PIKR nih Kak Ilman. Syarat khusus tuh nggak ada ya, karena di PIKR ini kan kita ingin belajar. Di sini ruang lingkupnya tuh semua orang gitu. Jadi nggak ada syarat khusus. Di sini nggak ada keterampilan khusus. Kita masuk PIKR karena ingin menjadi remaja genre, ingin remaja sehat. Jadi nggak ada syarat khusus. Ya. Lanjut, ada lagi nggak Kak Rian? Pertanyaan selanjutnya dari Melka Gugus 4. Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Apa motivasi Kakak untuk mengikuti organisasi PIKR? Silakan dijawab Kak Ilman. Motivasi kakak untuk mengikuti PIKR itu adalah tentunya pasti ingin menjadi remaja yang lebih baik lagi, lebih sehat lagi gitu kan. Agar kakak lebih nggak mudah terpengaruh lah. Jadi kakak mempunyai edukasi dari PIKR agar kakak jadi lebih baik lagi dan nggak mudah terpengaruh lah. Ya. Ada lagi Kak? Pertanyaan dari Zahra Salsabila.
Assalamualaikum, izin bertanya Kak, bagaimana bila anggota PIKR yang melakukan kesalahan seperti merokok atau selalu minggat dan lain-lain? Tindakannya mungkin. Kalau kayak gitu berarti dia kayaknya memang kurang edukasi. Karena kalau dia udah mengikuti PIKR, tapi kalau masih kayak gitu urusannya mungkin sama pihak sekolah. Dan kalau di PIKR mungkin bakal ditindak Bimbingi tegas ulang. juga, dididik juga. Nah, makasih banget nih buat adik-adik yang udah bertanya seputar PIKR. Dan juga makasih banget buat kakak-kakak organisasi yang udah join di Zoom. Makasih juga buat teman-teman yang udah streaming di live YouTube Man 1 Model Kota Lubuk Linggau TV. Makasih Kak Ilman udah meluangkan waktunya untuk datang ke kegiatan podcast kita, memberitahu informasi tentang PIKR kepada adik-adik siswa baru ini. Ya, sama-sama. Nah, mungkin dari salam genre tadi ada gerakan Ya, ada gerakannya. Ini dipimpin dong. Kak. ya gitu, coba ini yang adik-adik kayak gini coba. Ini. Nih. Oke ya tangannya. Oke. Emang kayak oke ya. Gimana Kayak gini. Kak? Salam, kalau kakak bilang salam genre, bilang remaja genre sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria. Ayo coba. Ayo coba. Salam genre, remaja genre. Belum. Lanjut. Kurang. Ulang. Oh ya, ada tambahan lagi setelah sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Panjang ya. Saatnya yang muda, yang berencana. Yang berencana. Oke, coba nih Kak. Coba, ya. Yuk, ini. Salam genre. Salam. Saatnya yang muda, yang berencana. Saatnya yang muda, yang berencana. Nah, sudah ini bakalan ada podcast tentang organisasi yang gak kalah menariknya. Makasih sekali lagi saya Kairani Nur Adabia dan Muhammad Nuriman Al-Farabi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.